Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan coba mengulas rubrik baru ya. Kalau 2 episode sebelumnya soal Politalks ya, membahas politik dan beragam dinamikanya. Kali ini kita akan mulai rubrik Politrends. Apa itu ya? Seputar kebijakan yang sedang hangat dibahas oleh masyarakat, kemudian mengemuka viral ya, dan ini menarik untuk kita ulas secara lebih dalam, secara lebih objektif. Agar apa? Agar semuanya jelas seperti itu. Ini kita mulai soal makan bergizi gratis ya, program MBG singkatnya. Kenapa menarik? Karena kemarin sempat ya viral seorang anak ketika ditanya jurnalis kita mengungkap bahwa menu ayamnya kurang enak. Ini testimoni jujur yang kita perlu apresiasi, sehingga bisa menjadi masukan bagi penyelenggara program makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas ya masaknya ya, pengolahannya ya, maupun hal-hal terkait dengan itu. Karena review ini penting agar penyelenggara tahu, publik mengerti sampai sejauh mana program ini memberikan dampaknya atau punya akses ya, termasuk ketika sudah dijalankan. Karena kalau misalkan semua bilang iya, bagus, nggak ada masalah, ini justru bahaya ya. Kita akan memupuk masalah ya, yang di satu waktu akan menjadi bom besar yang membuat ya kebijakan bagus ini rusak dalam segala aspeknya. Nah, kita nggak mau itu. Tapi di saat yang sama kita juga perlu membuka ruang-ruang apresiasi. Yang ini saya kira kurang ditempatkan sama pentingnya sebagaimana ketika kita memberikan kritik atau menghabisi ya program-program yang memang punya niatan bagus untuk masyarakat kita. Ya, jangan sampai ketika ada yang setuju dibilang buzzer, kemudian ketika tidak setuju dibilang kaum 16%, anak abah. Nah, jangan semacam itu ya, karena tradisi berpolitik ataupun berdemokrasi dengan melabeli ataupun menstereotype ya lawan politik ataupun mereka yang berbeda pendapat dengan kita dengan cara-cara yang banal, itu memang kita tidak mau lakukan, karena itu bertentangan dengan kearifan politik bangsa kita yang semua hal dibahas secara bersama-sama, kekeluargaan ya, kemudian mencari titik temu, titik tengah, semacam itu, musyawarah untuk mufakat ya. Boleh kita bebas menyampaikan masukan, pendapat ya, namun ada koridor-koridor juga yang perlu dijaga, yang itu membuat semua hal menjadi objektif. Nah, di luar bahasan soal pro kontra program ini ya, saya kira program makan bergizi gratis ini bisa dibilang branding sekaligus legacy monumental dari pemerintahan Prabowo Gibran bila dilaksanakan secara konsisten. Karena ini bukan sekedar janji-janji politik akhirnya, karena perlahan terwujud, terlaksana ya, sehingga sedikit banyak publik ya bisa melihat diferensiasi pemerintahan Presiden Prabowo dengan presiden-presiden sebelumnya. Nah, saya kira ini penting ya. Kalau di masa sebelumnya misalkan Presiden Jokowi menitik beratkan pada soal-soal infrastruktur, nah, Pak Prabowo memfokuskan pada pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas SDM tersebut. Nah, setidaknya ini bisa membuat ya pemerataan pembangunan kita di segala bidang terjadi. Ya, walaupun semuanya berproses ya, punya tahapan-tahapan tertentu sampai pada satu waktu kita memang bisa maju dan menjadi bangsa yang tangguh semacam itu. Dan ini semua tidak bisa dalam satu momen ya, semuanya selesai seperti kita membalik telapak tangan terwujud seketika tanpa ada tahapan-tahapan yang kita lalui. Dan ini proses yang panjang seperti itu. Jadi dalam kesempatan ini ya, saya lagi dan lagi ingin menyampaikan bahwa kita lebih dewasa ya, lebih objektif melihat segala hal, termasuk
program makan bergizi gratis ini, karena ini ikhtiar yang harus kita kuatkan, perbaiki bareng-bareng ya. Kita ingatkan pemerintah supaya terus lebih berkualitas menjalankan program ini dalam segala aspek ya, bukan hanya soal ayamnya atau menunya semata, tapi soal transparansi pengelolaan anggarannya, terus soal pemerataannya, bagaimana kemudian daerah-daerah stunting juga bisa mendapatkan program ini secara lebih prioritas misalkan ya, atau soal-soal penyaluran dan penyelenggaraan teknis taktisnya supaya tidak ada yang keracunan, ada makanan yang basi ya, dan seterusnya. Di luar itu saya lagi mengucapkan apresiasi dan terima kasih. Semoga program ini bisa terus berjalan lancar dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Mungkin itu dulu sebagai pemantik diskusi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menikmati hari-hari penuh prestasi.